Halo para radarku, jumpa lagi ya kan di channel Lintas Parlay, tempat dimana kalian bisa mendapatkan rekomendasi parlay yang tepat dan tentunya jauh dari Raja Bandot ya kan. Sebelum itu radarku, bisa aja kalian bantu aku dengan cara like, komen, dan subscribe channel aku supaya aku semakin semangat memberikan rekomendasi parlay yang aman dan tentunya kita cuan bareng ya kan. Oke radarku, aku akan mengunjungi 4 destinasi pertandingan. Yang pertama dari Champions League mempertemukan antara Real Madrid versus Liverpool. Yang kedua dari Champions League kembali dari gue yang mempertemukan antara Napoli versus Frankfurt. Yang ketiga dari Europa Conference League mempertemukan antara Istanbul Başakşehir versus Gent. Dan terakhir dari Inggris Premier League yang mempertemukan antara Brighton versus Crystal Palace. Oke radarku, langsung saja kita berangkat ke destinasi yang pertama. Dari Champions League mempertemukan antara Real Madrid versus Liverpool. Dari Real Madrid sendiri ada satu pemain tidak akan bermain dan satu pemain lagi dipertanyakan. Dan dari Liverpool sendiri ada 4 pemain yang tidak akan bermain dan satu pemain dipertanyakan. Ini leg kedua radarku ya, di mana leg pertama itu sudah dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor 5-2. Oke, kita cek 5 pertandingan terakhir dari Real Madrid. Di sini berhasil mengantongi 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Dan dari Liverpool sendiri di sini berhasil mengantongi 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Untuk head to head dari kedua tim, di sini dari 5 pertemuan terakhir mereka dari Real Madrid berhasil menang 4 kali, dan 1 kalinya itu berakhir imbang. Oke, radar, kita cek pasaran dari Bandot ini ya kan. Di sini Bandot mengunggulkan Real Madrid dengan handicap 1/4 dan leg-legan. Untuk over-under di 3 dan 3/4. Real Madrid dalam 7 laga pertemuan terakhir dengan Liverpool di Liga Champions itu Madrid berhasil menang 6 kali dan tidak terkalahkan. Dan kalau kita lihat dari 9 laga terakhir di semua kompetisi Real Madrid itu hanya kalah 1 kali. Dan 3 laga kandangnya Real Madrid itu hanya kebobolan 1 gol radarku. Kalau kita fokuskan di Liga Champions dalam 9 laga terakhir di Liga Champions, Madrid itu hanya kalah 1 kali radarku. Dan kini dihadapi adalah Liverpool, yang dimana Liverpool sendiri dari 10 laga terakhirnya di semua kompetisi itu hanya berhasil menang 4 kali. Dan dari 10 laga tandangnya di semua kompetisi Liverpool itu hanya berhasil menang 3 kali radarku. Tetapi radarku ya, margin gol yang tercipta dari 6 laga terakhirnya di Champions radarku, Liverpool itu selalu minimal cetak 2 gol radarku. Kalau gitu radar, langsung saja aku ngajak kalian kita berangkat bareng. Di sini aku lebih bermain ke Liverpool dengan menahan handicap 1/4 bola. Untuk over-undernya aku main di under 3 gol. Di sini prediksi skor aku kemenangan Liverpool 2-0 atas Real Madrid radarku ya. Dan satu sisi radarku ya, di sini Salah itu sudah tercatat sebagai top skor radarku, yang dimana dia sudah mengalahkan Mbappe yang mencetak top skor radarku ya. Kali ini Salah yang memimpin top skor. Dan aku yakin sekali radarku, di sini pasti Salah akan on fire radarku ya. Setidaknya dia pasti akan mencetak gol dan mengamankan posisi dia sebagai top skor di Liga Champions radarku. Oke radarku, langsung saja kita berangkat ke destinasi berikutnya. Dari Champions League mempertemukan antara Napoli versus Frankfurt. Dari Napoli sendiri ada 2 pemain yang tidak akan bermain dan 1 pemain lagi dipertanyakan. Dan dari Frankfurt radarku ada 4 pemain tidak akan bermain dan 2 pemain lagi masih dipertanyakan. Ini leg kedua radarku ya, yang dimana leg pertama itu sudah dimenangkan oleh Napoli dengan skor 2-0 tanpa balas. Kita cek 5 pertandingan terakhir dari Napoli. Di sini berhasil mengantongi 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Dan dari Frankfurt sendiri di sini hanya mengantongi 2 kali kekalahan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali kemenangan. Kita lihat ini head to head pertemuan mereka radarku ya. Dari 3 kali pertemuan di sini Frankfurt berhasil menang 2 kali dan Napoli berhasil menang 1 kali radarku. Oke radar, kita cek pasaran dari Bandot ini ya kan. Di sini Bandot sangat mengunggulkan Napoli sebagai tuan rumah dengan handicap 1/4 dan 1. Untuk over-under ada di 2-3/4 dan 2,5 gol. Napoli dari 12 laga terakhirnya di semua kompetisi radarku itu berhasil menang 10 kali radarku. Dan margin gol yang dicetak itu pasti minimal ada 2 gol radarku ya. Dan di Liga Champions dari 7 laga terakhir radarku, Napoli itu berhasil menang 6 kali. Dan margin gol yang tercipta di 7 laga terakhir Champions radarku ya, Napoli itu pasti juga mencetak 2 gol radarku. Napoli sendiri dalam 11 laga kandang terakhir radarku di Liga Champions itu tidak pernah kalah radarku. Otomatis ini bisa dikatakan
peluang besar Napoli saudaraku ya. Tetapi Frankfurt sendiri saudaraku dalam 6 laga terakhir di semua kompetisi itu hanya menang 1 kali. Dan kalau kita lihat dari 5 laga tandang terakhir saudaraku ya di semua kompetisi, Frankfurt itu belum pernah menang saudaraku. Dan di Liga Champions pun Frankfurt itu baru meraih hanya 3 kali kemenangan saudaraku. Kalau gitu jelas langsung saja di sini aku ngajak kalian saudaraku ya. Di sini aku lebih bermain ke Napoli dengan memberikan handicap 1 bola. Untuk over undernya aku main di under 2,3/4. Di sini prediksi skor aku kemenangan Napoli 2-0 atas Frankfurt. Oke saudaraku, langsung saja kita berangkat ke destinasi berikutnya. Dari Europa Conference League mempertemukan antara Istanbul Başakşehir versus Gent, yang dimana Istanbul Başakşehir itu full squad saudaraku ya, pemainnya semua pada fit. Dan dari Gent sendiri ada 2 pemain tidak akan bermain dan 4 pemain lagi masih dipertanyakan. Ini leg kedua saudaraku ya, yang dimana leg pertama itu hasilnya imbang saudara. Kita cek 5 pertandingan terakhir dari Başakşehir. Di sini hanya mengantongi 2 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan. Dan dari Gent sendiri di sini berhasil mengantongi 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Untuk head to head pertemuan mereka itu berakhir imbang saudaraku ya. Jadi Gent 1, Başakşehir 1. Kita cek pasaran dari Bandot ini ya kan. Di sini Bandot sangat mengunggulkan Istanbul Başakşehir dengan handicap 1/4 dan setengah bola. Untuk over under ada di 2/4 dan 2 gol. Başakşehir dari 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi saudaraku ya belum berhasil meraih kemenangan. Akan tetapi saudara di 5 laga kandang terakhir ya saudaraku ya, Başakşehir itu mampu mengamankan 4 kali kemenangan di kandang saudaraku. Kalau kita perbesar lagi saudaraku ya, Başakşehir itu dari 10 laga kandang terakhirnya itu hanya kalah 2 kali saudaraku. Dan kini yang dihadapi adalah Gent, yang dimana dari 10 laga terakhirnya di semua kompetisi hanya memperoleh 4 kali kemenangan. Dan di 5 laga tandang terakhir saudaraku, Gent itu hanya berhasil menang 1 kali saudaraku. Kalau gitu saudaraku, di sini aku ngajak kalian kita berangkat bareng. Di sini aku bermain Istanbul Başakşehir dengan memberikan handicap 1/4 bola. Untuk over undernya aku main di under 2/4 gol. Di sini prediksi skor aku itu kemenangan Başakşehir tipis saudaraku ya, 1-0 atas Gent. Oke saudaraku, langsung saja kita berangkat ke destinasi yang terakhir. Dari Inggris Premier League mempertemukan antara Brighton versus Crystal Palace. Dari Brighton sendiri ada 2 pemain tidak akan bermain dan 1 pemain lagi dipertanyakan. Dan dari Crystal Palace sendiri ada 1 pemain tidak akan bermain dan 1 pemain dipertanyakan. Kita lihat di sini Brighton menduduki peringkat ke-7 dengan 39 poin dan Crystal Palace menduduki peringkat ke-12 dengan 27 poin. 5 pertandingan terakhir dari Brighton di sini berhasil mengantongi 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Dan dari Crystal Palace di sini hanya mengantongi 3 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Untuk head to head dari kedua tim, dari 5 kali pertemuan mereka saudaraku ya, di sini Crystal Palace berhasil menang 1 kali dan sisanya itu berakhir imbang. Oke saudaraku, langsung saja kita cek pasaran yang diberikan Bandot ini ya kan. Di sini Bandot lebih mengunggulkan Brighton sebagai tuan rumah dengan handicap 1 dan 1/4. Untuk over under ada di 2,5 dan 2/4 gol. Brighton dalam 5 pertandingan terakhirnya di kandang saudaraku ya hanya kalah 1 kali. Dan dari 10 laga terakhirnya di semua kompetisi saudaraku, Brighton itu hanya kalah 1 kali. Dan yang akan dihadapinya kini adalah Crystal Palace. Crystal Palace sendiri sedang underperform saudaraku ya. Ini mana dari 10 laga terakhirnya di semua kompetisi itu tidak berhasil meraih kemenangan saudaraku. Dan dari 5 laga tandang terakhirnya saudaraku, Crystal Palace itu hanya menang 1 kali. Dan kini Crystal Palace sedang menduduki peringkat ke-12 dengan 27 poin. Yang dimana poin itu hanya selisih 3 poin dengan poin yang ada di zona degradasi saudaraku. Otomatis ini pertandingan yang sangat penting saudaraku untuk Crystal Palace. Dia harus mengamankan posisinya di Liga Premier League untuk bisa lanjut ke pertandingan-pertandingan berikutnya saudaraku. Di sini aku ngajak kalian saudaraku, aku lebih bermain ke Crystal Palace saudaraku dengan menahan handicap 1/4 bola. Dan untuk over undernya aku main di under 2,5. Di sini prediksi skor aku tuh seri saudaraku ya, Brighton 1 dan Crystal Palace 1. Oke saudaraku, kita masuk ke rangkuman hari ini. Dari Champions League mempertemukan antara Real Madrid versus Liverpool. Di sini aku bermain Liverpool dengan menahan handicap 1/4 bola. Dan untuk over undernya aku main di under 3. Lalu dari Champions League kembali mempertemukan antara Napoli versus Frankfurt. Di sini aku bermain Napoli dengan memberikan handicap 1 bola. Untuk over undernya aku main di under 2,3/4 gol. Lalu dari Europa Conference League mempertemukan antara Istanbul Başakşehir versus Gent. Di sini aku bermain Başakşehir dengan memberikan handicap 1/4 bola. Untuk over-undernya aku main di under 2,4. Lalu dari Inggris Premier League mempertemukan antara Brighton versus Crystal Palace. Di sini aku bermain Crystal Palace dengan menahan handicap 1/4 bola. Dan untuk over-undernya aku main di under 2,5 gol.
Oke radarku, sudah 4 destinasi pertandingan yang aku rekomendasikan sama kalian. Kalau kalian merasa cocok, nyaman, aman, dan tepat, bisanya kalian berangkat bareng aku radar. Kalaupun tidak juga, tidak masalah ya radarku ya. Karena aku pun suka kali radarku kalau kalian itu semua selamat sampai tujuan dengan cuan. Buat kalian yang ingin kopdar bareng aku, kita bisa join bareng radarku. Kita bisa kopdar di grup WhatsApp radarku ya. Nanti aku share di kolom top komen. Oke rekan-rekanku, kalau gitu terima kasih banyak. Aku pamit. Salam lintas parlay.